أجمعين أما بعد. Puja-puji dan keagungan hanya bagi Allah dan hanya milik Allah, karena Allah zat yang maha segalanya. Maka Allah layak dipuja, dipuji, diagungkan, dan kepadanya kita bersyukur, karena Allah lah yang memberikan segala nikmat untuk kita. Sementara kita adalah makhluk yang lemah, yang hina, yang tidak punya daya apapun kecuali Allah berikan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kita pun tidak memiliki apapun, maka tidak layak berharap dipuji, dipuja, apalagi diagungkan. Maka yang pantas bagi kita adalah rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia, menjadi hamba-hamba yang ikhlas dan tawadhu'. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang Allah utus untuk mengawal kita sehingga selamat dunia akhirat, dan bahkan beliau mengorbankan segalanya demi umatnya, di mana Allah gambarkan bagaimana perhatian beliau terhadap kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat atas beliau penderitaan yang menimpa kalian. Jadi kalau Rasul melihat umatnya menderita, hatinya yang susah. Saya sulit membayangkan kalau beliau hadir hari ini mungkin nangis darah karena melihat umatnya sudah sedemikian jauh dari tuntunan Islam. Harisun alaikum, yang kedua beliau amat sangat ingin kalian beriman. Siang malam berjuang, berkorban, tidak peduli cacian, hinaan, makian, bahkan ancaman pembunuhan tidak ada artinya buat beliau. Yang terpenting umatnya selamat dunia akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman beliau amat berkasih sayang. Maka sudah sepantasnya yang pertama kita bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua tentu bukan sekedar bersalawat, kita juga menyambut seruannya, perintah maupun larangan Allah yang disampaikan lewat beliau, yakni dengan bersegera menyambut ajaran yang beliau bawa, membelanya, memperjuangkannya, termasuk juga tentu kita peduli terhadap kondisi umat seperti yang beliau lakukan. Yang kami hormati Ustaz kita bersama juga, Ustaz Syamsul Arifin. Ya, buat saya memang bukan asing, sudah lama sekali bersahabat, dan termasuk putra-putri beliau juga dipercayakan di sekolah yang kami kelola ya, di SMP Khairul Ummah. Dan barusan saya dengar Masya Allah Haru, putri beliau Naswa, sudah juga jadi pengajar ya Quran nasional, Masya Allah, luar biasa. Jundi juga ya, Alhamdulillah masih bisa berjumpa, dan sekarang sudah mau mendekati bapak-bapak. Iyalah bapak-bapak ya, masa ibu-ibu. Baik, Ustaz Syamsul, sehat ya keluarga, alhamdulillah. Kalau tadi dimulai dengan pantun, saya ingin juga pakai pantun ya. Di Sate Kebon kita cucuran. Kita sambut Ramadan dengan penuh semarak. Sate Kebon enak tempatnya. Bulan Ramadan begitu banyak keutamaannya. Nyambung gak nyambung pokoknya disambungkan saja ya. Baik, Masya Allah. Ini adalah dalam rangka tarhib Ramadan. Teman-teman jangan salah baca, jangan salah ucap, jangan tarhib, tapi tarhib pakai H kecil. Kalau tarhib artinya teror. Jadi kalau tarhib Ramadan berarti teror Ramadan. Irhabiyah artinya terorisme. Tapi kalau tarhib pakai H artinya menyambut Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Ya. Karena memang beda makhraj, beda makna nanti. Dalam rangka apa kita menyambut Ramadan? Tentu mempersiapkan diri. Tadi sudah disinggung juga oleh Ustaz Syamsul beberapa hal, tapi saya ingin menyoroti kepada seruan yang pertama. Allah menyuruh kita dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Kita semua sudah paham ayatnya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Tentu teman-teman sudah tahu juga artinya. Saya ingin sedikit lebih dalam mengupas bagaimana Syekh Ali As-Sabuni mengupas ayat ini. Begitupun Syekh Atib Abu Rustah. Yang pertama kata beliau, mengapa Allah menyuruh dengan lafaz iman? Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Apa kata beliau? Nadahum bilafzil iman yuharrika fihim masyairat ta'ah wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Allah menyuruh dengan lafaz iman adalah seruan khusus untuk apa? Tasyrifan wa takriman. Sebagai penghormatan dan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Karena tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada keimanan. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih, jangan kalian lemah. Ya, jangan kalian berduka karena kalian adalah orang-orang yang tinggi jika kalian benar-benar beriman. Maka atas status keimanan inilah Allah memberikan penghormatan, hei orang-orang yang beriman, seolah-olah Allah tidak peduli dengan orang kafir. Apa maksud seruan ya ayyuhalladzina amanu? Nadahum bilafzil iman. Allah menyuruh dengan seruan lafaz iman, liyuharrika fihim masyairat ta'ah. Agar menggerakkan pada mereka rasa taat mereka, wa yuzkiya fihim jazwatal iman, dan membakar gelora keimanan mereka. Jadi kalau hai orang-orang yang beriman, bagi mereka yang punya iman, ya Allah, ada apakah hamba diseru? Bergerak ketaatan mereka, bergelora keimanan mereka menyambut seruan. Laksana seorang prajurit dipanggil, siap komandan, laksanakan. Harapannya begitu. Maka yang pertama sebenarnya surat ini jadi ukuran buat keimanan kita. Kalau kita bersemangat, antusias menyambut Ramadan, berarti keimanan kita hebat dan sedang bergelora. Tapi kalau seruan sudah disampaikan, tenang-tenang saja gitu ya, biasa-biasa saja, hati-hati, berarti kadar keimanan kita sedang rendah. Rasulullah paling tidak memberikan arahan kepada kita paling tidak 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan diri. Misalnya dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta berkahi bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan umur kita ke Ramadan. Bagi orang yang paham, kenapa kita ingin sampai ke Ramadan? Istilahnya, ya Allah, kalau tuh harus meninggal, kalau bisa setelah Ramadan, jangan sebelum Ramadan. Kami ingin nyampe ke Ramadan dulu. Kalau setelah Ramadan terserahlah. Kurang lebihnya begitu kasarnya. Kenapa? Nanti akan digambarkan betapa meruginya orang yang tidak sampai Ramadan. Lebih merugi lagi umurnya sampai Ramadan tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan maksimal. Maka yang pertama dorongan adalah karena dorongan iman, semangat iman, bergerak rasa taat, bergelora keimanan menyambut Ramadan. Bahkan kalau sahabat paling sedikit 6 bulan sebelum itu mereka sudah berdoa, memohon disampaikan ke Ramadan, mempersiapkan bekal untuk menyambut Ramadan. Kita telat soalnya tinggal berapa hari ya. Ya Senin baru ru'yat, kurang lebih Selasa atau Rabu. Sahabat 6 bulan mempersiapkan bekal untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena terbayang dalam sabda Rasul, "Lau ya'lamun nas ma fi hadhihi syahri minal khairat la yatamannahu ayyakun hasanatu kullaha Ramadan." Andai saja manusia tahu kebaikan, keagungan, keutamaan yang ada pada bulan ini, yakni Ramadan, mereka pasti ingin setahun itu Ramadan semua. Tapi kan nggak mungkin ya, 1 tahun Ramadan semua, nggak lebaran nanti. Ramadan lagi. Saking hebatnya. Maka yang pertama berarti harus dipersiapkan apa? Gejolak keimanan. Sehingga dia siap menyambut seruan itu dengan gelora keimanan. Harapannya apa? Kalau dia menyambut dengan keimanan, jangankan cuma lapar, mati pun dia siap. Orang kalau sudah yakin akan kebenaran, jangankan cuma luka, jangankan cuma lapar, jangankan cuma haus, jangankan cuma letih, mati pun siap. Kalau istilah orang Betawi diladenin gitu, dijabanin apapun gitu.
Dan inilah ternyata menjadi rahasia kehebatan kaum muslimin dulu adalah karena dorongan iman. Dalam jihad kenapa mereka menang? Karena keimanan akan adanya syahid dan balasan surga. Maka orang-orang Islam berperang mencari mati, orang kafir berperang nyari menang. Kira-kira kalau lawan orang yang nyari mati gimana? Susah, jangankan luka, mati aja dicari. Ini sama juga. Maka menyambut Ramadan dengan dorongan iman akan memberikan sebuah energi yang dahsyat. Sehingga ketika kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan, furidu alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian saum, sami'na wa ata'na. Maka sekali lagi, ini jadi tolok ukur keimanan kita. Apakah kita bersemangat menyambut saum? Apakah kita gelora, penuh antusias menyambut ini? Maka tentu itu jadi ukuran keimanan kita. Karena memang hakikatnya tentu ciri khas orang mukmin sejati adalah innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah jawaban orang-orang yang beriman, yang hakiki imannya ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan di antara mereka, jawabannya hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami segera mentaati. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini pelajaran yang pertama, kenapa Allah menyuruh dengan seruan iman supaya tergerak. Dia bergerak rasa taatnya dan bergelora keimanannya menyambut seruan saum khususnya. Dengan harapan mereka dengan penuh antusias mempersiapkan diri menyambut saum dan mengisi Ramadan dengan berbagai macam kegiatan yang sudah mereka persiapkan. Ini motivasi dulu berarti kan, Allah menyuruh motivasi dulu. Yang kedua, ayat ini memberikan pelajaran juga kepada kita. Menurut Syekh Abdul Rusah dalam At-Taisir fi Ushul Tafsir, beliau bilang ketika Allah menyebut iman dan satu amal soleh, menunjukkan Islam itu terdiri dari akidah wa syariah, iman wa amal soleh. Berarti yang harus dilaksanakan bukan hanya saum gitu. Maksudnya apa? Hai orang-orang yang beriman, lakukan amal soleh, salah satunya saum. Karena itu di ayat Al-Baqarah awal juga Allah sudah menjelaskan ciri orang bertakwa itu apa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa adalah yang yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang ghaib. Itu masalah akidah. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat dan infak hartanya di jalan Allah. Dan di situ tidak disebut saum kan? Tapi salat dan iman kepada yang ghaib akidah, salat dan infak adalah syariah, iman, amal saleh. Karena itu, kalau tadi kan Al-Baqarah 183 ya, mundur 5 ayat ke belakang. Ayat 178. Ada yang apa? Ayo Al-Baqarah 178-nya. Ada yang apa? Ayo. Sama, seruannya persis sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Iya, qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Terus sampai ujungnya sama. La'allakum tattaqun. Perhatikan, redaksinya persis sama. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla la'allakum tattaqun. Artinya yang membuat takwa bukan hanya saum, qisas pun juga bikin takwa. Berarti sebenarnya kalau kita ingin jadi takwa bukan hanya iman dan saum, tapi iman dan amal soleh, salah satunya adalah saum. Maka di ayat lain selalu digandingkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman amal soleh, iman amal soleh, itulah takwa. Maka betul kalau ulama mendefinisikan takwa apa? Definisi takwa yang paling masyhur apa?
melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan, berarti seluruh kan, bukan hanya saum. Jadi kalau disebut saumlah maka menjadi takwa, bukan. Yang lebih tepat, saum itu akan memperkuat ketakwaan, karena bukan hanya dengan saum. Maka berarti di bulan Ramadan bukan hanya diisi dengan saum, isi dengan amal-amal soleh. Seluruh amal soleh yang kita lakukan selama ini tetap dijalankan, hanya ditambah yang tidak ada di luar Ramadan. Ini apa? Saum Ramadan dan tarawih. Selebihnya kan tetap berjalan. Maka aneh kalau di bulan Ramadan ada orang yang berhenti kerja dengan alasan fokus ibadah, padahal bekerja sendiri ibadah yang wajib. Justru ditambah, tingkatkan. Maka aneh kalau bulan Ramadan majlis taklim diliburkan, padahal itu kewajiban thalabul ilmi. Harusnya ditambah, bukan diliburkan. Rasulullah itu, Ramadan itu meningkatkan kesungguhan, meningkatkan amal melebihi bulan yang lain. Apalagi 10 Ramadan terakhir, tambah lagi kesungguhannya sampai dikuatkan ikat pinggangnya, ditinggalkan istrinya, lebih fokus lagi. Jadi di bulan Ramadan lebih dari bulan yang lain, 10 terakhir lebih dari hari-hari sebelumnya. Maka wajar kalau sahabat berjihad di bulan Ramadan. Kenapa? Tadi sudah disinggung sama Ustaz Samsul. Karena di bulan Ramadan, amal sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan sama dengan pahalanya amal wajib di luar Ramadan. Amal wajib yang dilakukan di bulan Ramadan itu sama dengan, belum ada yang tahu rupanya ya. Dikuiskan aja. Berapa? Itu amal soleh selain saum ya. Ayo. Salah satunya hadis itu mengatakan titik-titik. Nah hadis yang lain mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ya asyru amsalihha hatta ila ya sab'ami'ati di'afin. Setiap amal Adam dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan sampai 700 pahala kebaikan. Illas siyam, kecuali saum. Ya, kenapa? Fa innahu li wa an ajzi bih. Karena itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya sekehendakku. Kalau saumnya nggak terbatas. Kewajiban yang lain 10 sampai 700, tapi ada ayat khusus kewajiban dilakukan di bulan Ramadan sama dengan berapa kali kewajiban di bulan Ramadan? Kasih tahu jangan? Atau jadi kuis aja? Jadi kuis aja. Contoh, apa yang pahala sunnah di bulan Ramadan? Tidur. Salat duha, tarawih, sedekah, baca Quran, sahur, menyegerakan buka. Apalagi? Yang sunnah-sunnah. Iya, baca Quran. Kalau itu dilakukan Ramadan berarti seperti melakukan kewajiban. Maka kata Rasul, umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji di luar Ramadan. Kalau haji di dalam Ramadan sama dengan nggak sah. Ya nggak salah haji bulan Ramadan. Bulan haji. Salat sunnah qobliyah ba'diyah di bulan Ramadan itu seperti salat wajib di luar Ramadan. Salat wajib di dalam Ramadan itu sama dengan titik-titik kali yang tadi. Ya, satunya sekian berarti kalau 5 kali sekian. Itu 700 tuh itu maksimalnya. Kalau hitungannya sudahlah daripada bertanya-tanya dah. 70 kali. Berarti kalau 5 kali salat wajib kali 70 berapa? Jadi sehari kita sholat wajib itu sama dengan 350 kali sholat yang sama di luar Ramadan. Berarti kalau bekerja mencari nafkah yang halal di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan 70 kali. Sekali berbakti ke orang tua di bulan Ramadan itu sama dengan 1 kali thalabul ilmi di bulan Ramadan sama dengan, dan semua kewajiban dilipat gandakan minimal 70 itu kecuali saum. Itu unlimited. Kenapa? Khusus untukku. Kenapa? Kalau yang lain masih memungkinkan kita untuk minta pujian orang. Zakat masih kelihatan dan minta dipuji orang? Masih memungkinkan. Sholat? Kalau saum? Gimana minta pujiannya? Orang juga nggak tahu kita saum apa enggak.
Walaupun kita minum 2 gelas keluar pura-pura lemes, orang pasti percaya kita saum kan. Dulu saya lagi kecil sama teman-teman, nggak puasa ya? Puasa, coba ngeludah. Oh cair berarti nggak puasa. Kalau kental berarti puasa, begitu dulu ukurnya. Orang nggak akan tahu kok kita puasa apa enggak. Kalau sholat masih kelihatan, ya. Haji masih kelihatan, apalagi zakat kelihatan. Saum nggak ada kecuali Allah dan diri kita yang tahu. Maka kata Allah, itu untukku. Kenapa? Karena dia menahan syahwatnya dan menahan laparnya semata-mata karena aku. Ada orang yang tahu nggak kalau kita makan minum siang hari di dalam kamar? Enggak. Ya, nggak akan ada yang tahu. Dan ketika kita keluar pura-pura tetap puasa juga orang akan percaya. Apalagi kalau yang melakukan ustadz. Ya, ustadz nggak puasa ya nggak mungkin begitu kalau ke ustadz kan. Walaupun ustadznya nggak puasa pasti percaya puasa. Jadi kewajiban yang lain itu 70 kalinya, sementara yang sunnah seperti satu kewajiban, puasa unlimited balasannya. Itu diantara keutamaan. Maka sebenarnya dorongan iman ditambah terbayangnya keutamaan. Ada 2 keutamaan besar, keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Oke, sekarang yang pertama dulu dah, keutamaan puasa tadi. Balasannya unlimited. Yang kedua apa lagi coba keutamaan puasa Ramadan? Wah, antum kalau nggak paham nggak akan semangat menyambutnya, karena seperti tadi terbayang kalau gajinya nggak jelas nggak semangat kerja ya. Tapi kalau ada bonus misalnya sekian, apalagi keutamaan puasa dulu. Ya, pahala berlipat. Apalagi? Jadi ada keutamaan puasa Ramadan, ada keutamaan bulan Ramadan, kita pisah. Keutamaan puasa dulu. Badan menjadi sehat, boleh. Ayo. Kenapa bersyukur? Hanya di bulan Ramadan. Apalagi keutamaan Ramadan? Waduh, kalau nggak terbayang ini, pantas nggak semangat nyambutnya. Kira-kira nih, kalau kerja terbayang gajinya, terbayang bonusnya, semangat nggak? Semangat. Ini kalau nggak terbayang, harus terbayang dulu keutamaan Ramadan. Penuh keberkahan. Penuh keberkahan. Apalagi? Diampuni dosa-dosa, betul. Bahkan dosa-dosa itu bisa hapus sampai titik nol. Kal yaumi waladatu ummuh, seperti hari ketika dilahirkan ibunya. Tapi dengan syarat, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menyambut saumnya dengan penuh gelora keimanan, yakin kepada Allah, yakin ini perintah Allah, yakin akan balasan dari Allah, dia melakukan itu karena iman, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apalagi? Ijabah doa. Diijabah doa. Ya, apalagi? Sudah, pahala dilipat gandakan bahkan tanpa batas untuk saum. Ada lagi? Mendapat 2 kebahagiaan. Apa yang pertama? Kebahagiaannya? Lisoimi farhatani. Bagi orang yang saum 2 kebahagiaan. Yang pertama apa? Nah, ketika berbuka dia terbebas dari rasa lapar dan hausnya dan mendapatkan pahala. Yang kedua, ketika nanti bertemu dengan Allah. Ya, ada lagi keutamaan saum? Ini harus dieksplor nih. Kalau terus disuapin ustadz nanti nggak jadi ustadz nanti. Ya, di surga bahkan dapat pintu khusus. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kawan. Yuk, apalagi keutamaan saum Ramadan? Masih banyak. Bau mulutnya apa tuh? Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah nilainya, bukan baunya ya. Baunya tetap bau. Nilainya lebih tinggi daripada wanginya minyak kasturi. Minyak kasturi itu kalau di dunia ada minyak kasturi, itu mahal juga minyaknya, tapi itu juga minyak surga. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa memang pasti keluar hawa yang kurang sedap tuh, karena ada pembakaran. Itu di sisi Allah tetap bernilai tinggi. Tapi jangan disengaja sahur pakai jengkol kemudian nggak gosok gigi biar baunya tambah. Enggak, maksudnya bau yang normal saja. Apalagi ada keutamaan saumnya lagi. Kenapa?
Giliran rizki aja. Kalau rizki mah semua ketakwaan itu mendorong rizki. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari berbagai persoalan dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Salah satunya saum, betul ketakwaan. Tapi takwa secara umum. Ini khusus saum. Ada lagi, akhwat? Tadi sudah doa diijabah. Terhindar dari maksiat. Iya betul, tapi kenapa terhindar dari maksiat? Karena puasa. Ya, satu lagi puasa dan Quran menjadi syafaat, penolong kita nanti di hari kiamat. Dan banyak keutamaan lain. Itu keutamaan puasa. Sekarang keutamaan bulan Ramadan. Diturunkan Quran. Ada lagi? Diampuni segala dosa, seluruh dosa. Bulan 1000 bulan? Maksudnya? Oke, khusus Lailatul Qadar sebenarnya bukan hanya satu keutamaan, 3 seperti dalam surat itu. Yuk coba kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam penuh kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ketika Allah bertanya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Bukan nanya, maksudnya apa? Betapa agungnya itu Lailatul Qadar. Kenapa agung? Karena yang pertama, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kan asbabun nuzulnya adalah Rasul cerita. Dulu di Bani Israel ada seseorang yang berjuang, berjihad, membela agama Allah 1000 bulan tiada henti. Sahabat iri, ya Rasulullah, betapa hebat dong pahalanya. Umur mereka panjang-panjang, umur kami pendek. Berarti kami tidak bisa dong mengalahkan pahala mereka. Rasul adukan kepada Allah. Kata Allah, ya Muhammad, berikan kabar gembira kepada mereka. Walaupun umur umatmu pendek-pendek, tapi umatmu bisa mengalahkan pahala Bani Israel yang berjuang 1000 bulan itu. Aku turunkan Al-Qadar ini. Ya, bahkan bukan hanya 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Bukan hanya itu, yang kedua, di malam itu seluruh malaikat, bahkan ar-ruh, malaikat Jibril, malaikat paling mulia, pemimpinnya malaikat, juga turun di malam itu mendoakan orang-orang yang beribadah di malam itu. Bukan hanya itu, ditambah lagi sepanjang malam penuh dengan keselamatan. Malaikat mendoakan keselamatan bagi orang yang bangun beribadah di malam itu. 3 keutamaan Lailatul Qadar dan itu tidak pernah diberikan kepada umat manapun. Oke, berarti Lailatul Qadar dengan 3 keutamaan. Apalagi keutamaan bulan Ramadan? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Yang dibelenggu adalah, kata ulama, marartus syayatin, setan-setan jahat. Yang niat jahat besar itu sudah dihilangkan, tapi kalau yang kecil-kecil masih ada. Makanya tidak ada dalam Ramadan keinginan membunuh, berzina, merampok, itu hilang. Sampai saya baca di Kompas, pokoknya di koran, pelacur pun selama Ramadan libur praktek. Karena ingin fokus ibadah. Jadi keinginan untuk berzinanya pun dihilangkan. Tapi setan yang kecil masih ada sih, yang nyuri sandal sih masih ada kali ya. Yang iseng, ke warteg yang sop kaki masih ada gitu ya. Tapi yang jahat-jahat nggak ada. Apa sih? Inilah peluang yang Allah berikan kepada kita. Setan-setan, katakanlah kalau dipresentasikan 80% di kerangkeng, penggodanya tinggal 20%. Jadi untuk taat lebih mudah. Maka manfaatkan peluang itu. Walaupun Allah berikan peluang, kalau nggak dimanfaatkan, kita dapat kesempatan itu? Ya.
Betul ya, Ramadan lebih mudah taat kan? Tapi sekali lagi bagi yang mau memanfaatkan. Ibaratnya nih kalau ada supermarket itu bonus, bukan diskon ya, dosa 100%, bonus pahala 700% minimal. Kira-kira kalau ada mall ada nggak yang begitu? Beli 1 dapat 70. Wow. Bangkrut. Itu minimal 70. Katakanlah ada supermarket diskon 80%, terus bonus beli 1 dapat 2 minimal begitu, pasti diserbu orang tuh. Siapa yang akan mendapatkan kesempatan itu? Bagi yang datang ke mall itu kan. Bagi yang tidak, maka Ramadan pun sama. Allah berikan peluang, hei hambaku di bulan Ramadan, aku ikat sebagian besar setan. Manfaatkan itu untuk menambah ketaatan, menambah ketakwaan, menguatkan untuk bekal berikutnya. Bagi yang mau memanfaatkan. Kalau yang tidak, hilang belas begitu saja. Maka sungguh rugi kata Rasul, sungguh rugi, sungguh rugi. Orang yang mendapatkan Ramadan, beres Ramadan dia tidak terampuni dosanya. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Orang yang masih mendapati orang tuanya 1 atau 2, dia pun tidak mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Artinya tidak dimanfaatkan peluang itu. Apalagi keutamaan Ramadan masih ada? Banyak orang-orang yang dimerdekakan di neraka. Dimerdekakan di neraka, ya. Ada lagi keutamaan Ramadan? Intinya adalah ada keutamaan saum Ramadan, ada keutamaan bulan Ramadan. Semua itu akan diperoleh kalau kita sambut yang pertama dengan gelora keimanan. Bagi orang-orang yang tidak punya keimanan yang kuat, menyambut Ramadan biasa saja. Maka yang pertama, tumbuhkan dulu motivasi, kerinduan dengan dorongan iman. Sami'na wa ata'na, yes, ya Allah siap. Hamba sudah lama menunggu Ramadan ini. Wabalikna Ramadan. Begitu sampai kami sudah siap tempur. 2 bulan sebelumnya harusnya. Tapi kalau tempur tanpa ilmu, ngaco nanti. Ya, tempurnya apa? Main game. Main apa tuh yang itu? Karambol. Mending kalau karambol sambil zikir. Nggak ada karambol sambil zikir. Sebelum kita karambol mali Al-Fatihah, nggak ada. Begitu nembak subhanallah, begitu kalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Permainan pasti melupakan kita dari zikir Allah. Maka selama Ramadan, isinya yang pertama hanya yang wajib dan sunnah, sedikitkan yang mubah, jauhi makruh apalagi haram. Kenapa? Menit demi menit, jam demi jamnya amat sangat berharga untuk dibiarkan berlalu. Maka terkait dengan pekerjaan, maksimalkan. Sekali lagi, bukan dikurangi pekerjaan. Tambah. Tahadus bin ni'mah, saya Ramadan bukan kurang kegiatan, nambah padat. Ya kajian subuh, pagi sampai siang ngajar, kajian menjelang duha, kadang-kadang kajian zuhur, kajian menjelang buka, istaraweh, kajian malam, nanti i'tikaf, muter. Tapi justru nggak terasa kalau sibuk. Dan betul tadi kata Ustaz Samsul, di bulan Ramadan Allah berikan kita kekuatan fisik untuk melakukan itu semua. Maka harusnya berarti Ramadan lebih produktif ya. Maka aneh kalau ada yang mengatakan bulan Ramadan itu menurunkan produktivitas. Berarti itu nggak benar puasanya. Lebih produktif harusnya. Siap ya lebih produktif ya? Kenapa? Karena ada pahala besar yang nunggu kita kalau kita lebih amalnya ditambah. Maka sekali lagi kata ulama, Rasul bulan Ramadan bukan mengurangi kegiatan, nambah kegiatan karena nambah kesungguhan, karena pahalanya lebih besar. Di luar Ramadan antum sholat 5 kali 27 saja selesai. Ini kali 27 kali 70 minimal. Bahkan khusus saum unlimited. Padahal kita berharap itu kan. Jadi Ramadan kesempatan menabung pahala amal. Maka yang kedua berarti bekali dengan ilmu. Fikihnya baca-baca lagi. Baik fikih puasa, fikih sholat, fikih ibadah, fikih bekerja, fikih berumah tangga. Masya Allah kalau di bulan Ramadan suami menyayangi istri, pahalanya 70 kali di luar Ramadan. Ya, berarti harus tambah doa yang tadi ya. Tadi selain yang doa Ustaz Sambil apa? Dapat mobil roda 4 ya. Jangan roda 6, kalau roda 6 roda 12. Ya, bagi yang belum menikah, doakan segera dapat istri dan pasangan yang terbaik.
Bagi yang sudah menikah, semoga istrinya tambah soleha. Tambah lagi. Suaminya tambah Soleh. soleh. Ya, diberikan keluarga yang soleh-soleha, rezeki berkah berlimpah. Amin. Dan yang paling penting tentu ditambah ketakwaan. Jadi dorongan iman, ilmu. Yang ketiga tadi, tambah kerja kerasnya. Rasul menambah kesungguhan di bulan Ramadan. Itu harus dilawan malas, dilawan capek, dilawan waktu-waktu luang. Pokoknya kalau bisa hari ini, mungkin kalau kira-kira mengganggu, ini hindarkan setan gepeng ini. Ini bisa jadi setan gepeng kan? Bisa juga jadi malaikat, tergantung. Kalau kira-kira jadi setan gepeng, mending hindarkan. Daripada mengganggu kita meraih keutamaan Ramadan. Iman, ilmu, kesungguhan. Dan yang keempat, jangan lupa Allah lebih memilih kualitas amal daripada kuantitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Laisa aktsaru amala, bukan yang terbanyak amalnya. Ayat ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, kenapa Allah menyebut maut baru hidup? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa enggak allazi khalaqal hayata wal mauta? Ya Ustaz, memang udah begitu Qur'annya, bukan begitu maksudnya. Maknanya apa? Ada yang tahu? Kenapa menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata, bukan allazi khalaqal hayata wal mauta? Ayo. Ayo, ada yang paham? Akhwat juga, kenapa Allah menyebut mati dulu baru hidup? Ada kehidupan kedua. Ada kehidupan kedua. Ada kehidupan kedua yang itu kekal lebih baik daripada kehidupan hari ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka Allah seolah-olah mengabaikan kehidupan sebelum kematian yang kita jalani hari ini. Karena dibandingkan kehidupan setelah kematian, ini nggak ada artinya. Ya, kenikmatan di dunia dibandingkan kehidupan akhirat seperti kalau kita mencelupkan jari kita ke samudra luas, yang netes di jari itulah dunia, samudra luas itulah akhirat. Maka Allah ingin mengatakan, hei manusia, hei orang beriman, jangan kehidupan sekarang yang jadi tujuan. Kalau perlu ini mah dalam tanda petik abaikan. Kematian di sana, kehidupan di sana lah yang harus jadi orientasi orang muslim. Maka orientasi seorang muslim bukan dunia, tapi akhirat. Dunia hanya jalan, ladang untuk meraih itu. Maka kaitkan apapun yang kita lakukan supaya bernilai untuk akhirat. Tadi Ustaz Samsul bilang nolong orang. Kalau bukan untuk akhirat rugi, cuma dapat kemanusiaan dan pujian. Jangankan sambil nolong orang, sekedar menghindarkan duri di jalan. Kalau itu diniatkan untuk akhirat, luar biasa pahalanya. Allahu Akbar. Tapi sebesar apapun amal itu, kalau nggak ada orientasi akhirat, rugi dia. Hanya sekedar dapat pujian manusia. Maka fokus kita adalah akhirat. Itu yang pertama. Maka Allah menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata, bukan hayata wal mauta. Karena hidup sebelum mati seolah-olah Allah abaikan, tidak ada artinya. Dia hanya jalan, dia hanya ladang. Ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia hanya ladang akhirat. Maka jangan pernah meraih tujuan dunia, raih tujuan akhirat, jadikan dunia sebagai jalan. Maka seluruh harta kita, tenaga kita, seluruh pikiran kita, fokuskan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ekstrimnya, nggak apa-apa dunia kita menderita asal akhirat bahagia. Ekstrimnya, tentu yang terbaik, dunia bahagia, akhirat lebih-lebih. Berarti nanti kalau kita beramal di bulan Ramadan, jangan asal beramal. Bekerja jangan asal bekerja. Ibadah jangan asal. Termasuk baca Quran, jangan asal baca Quran. Bahkan saya mulai ini merubah mindset orang-orang, jangan ngejar khatam dulu. Ini kebiasaan kurang baik. Karena khatam itu nggak wajib. Tapi ngejar tartil dan tadabbur. Khatam itu bonus saja. Apalagi kalau bacanya belum tartil, ngejar khatam itu ibarat orang baru lulus kursus langsung ikut balapan. Apa yang terjadi kira-kira? Nabrak. Baru selesai lulus tahsin kata kalau langsung ikut F1. Padahal SIM aja baru dapat. Apa yang terjadi? Nabrak sono, nabrak sini. Tabrak apa? Makhraj, ya, tajwid,
makna berubah. Kalau belum tartil, belum stabil, jangan ngejar khatam dulu. Bukan tidak baik ngejar khatam, baik-baik saja. Tapi kan itu Ustadz Imam Syafi'i khatam berapa? Oh, Imam Syafi'i ya ukurannya kita siapa? Itu Sayyidina Utsman ukurannya kita siapa? Itu kan seolah-olah itu Rossi, ya Rossi. Kalau di mobil siapa? Messi, MS. Hamilton. Hah? Hamilton. Kalau yang terbaru siapa? Ya itu terbaru tuh. Siapa? Hamilton itu? Itu Hamilton. Jimmy Räikkönen. Jimmy Räikkönen. Jangan ngukur mereka, lihat mereka sebelum ikut itu apa yang dilakukan. Berlatih. Kalau sudah layak baru ikut balapan. Sama, khatam juga begitu. Kalau antum sudah layak mau khatam sehari 5 kali nggak masalah. Ini bacanya belepotan ngejar khatam. Yang wajib apa sih? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan apa itu tartil? Hati-hati, makhrajnya betul, tajwidnya betul, fasih. Itu dari sisi melafazkan. Kalau mungkin konteks Inggrisnya pronunciation-nya. Yang kedua bukan hanya itu, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau pada hatinya terdapat kunci sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran apa yang mereka baca? Apa itu tadabbur? Memahami, merenungkan, menghayati. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tadabbur itu kalau kita baca Quran tanpa tadabbur walaupun paham terjemah seperti lihat pantai di pinggir. Indah? Indah. Ada sunset, sunrise. Tapi tidak seberapa. Tadabbur bukan itu kata beliau. Tadabbur itu nyelam ke dalam laut sehingga lihat warna-warni. Subhanallah, Masya Allah, tambah kagum. Ternyata bukan hanya tadabbur. Tuntutannya apa kata Allah? Membaca sampai muncul rasa takut. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Hal itu kami jadikan contoh bagi manusia agar mereka mikir. Apa kata Ibnu Katsir? Gunung yang keras, yang kokoh, yang tinggi saja kalau diberi akal dan paham akan pecah belah. Kok manusia yang kecil dan lemah nggak ada rasa takutnya? Sombong sekali manusia itu. Gunung saja yang besar, yang kokoh kalau dia paham, pecah belah. Manusia sudah diberi akal kok nggak punya rasa takut, padahal tubuhnya ringkih dan kecil dibanding gunung. Maka wajar kalau ada sahabat baca Quran tentang neraka pingsan sampai ada yang meninggal. Baca ayat tentang surga, betapa mereka nangis mohon surga. Kita ayat surga diam, ayat neraka diam. Nggak ngerti. Coba lihat Rasulullah kalau baca tentang misalnya tentang nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa jawaban beliau? Nah, ini jadi kuis nih, Ustaz. Ini kalau yang bisa jawab, hadiahnya apa ya? Dapat sate kebun. Satu. Apa beliau jawab? Sahabat nggak jawab itu pada diam. Kata Rasul, jin saja bisa menjawab seperti ini, kalian diam saja. Apa jawaban Rasulullah? La bisyai'in min ni'amika nukadzibu falakal hamdu ya rabbana. Tidak ada satupun nikmat engkau yang kami dustakan ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Kalau baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Apa jawabannya? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Betul ya Allah, engkau adalah hakim yang paling adil dan aku termasuk yang bersaksi. Jadi Rasul baca Quran kayak kita baca novel. Giliran sedih nangis, giliran bahagia senyum sendiri gitu ya. Hidup. Sehingga sampai ada gambaran sahabat ketika sholat terkena panah 3 kali tidak terasa karena sedang asik berdialog dengan Allah. Kita mau boro-boro panah, nyamuk lewat aja, nyium. Demam berdarah nih kayaknya. Ntar diinfus nih, harus banyak jus jambu. Akhirnya lupa sholat, rakaat berapa ya? Masya Allah, berharap surga, sholat masih begitu. Baik, tidak perlu berlama-lama dan panjang. Kesimpulannya adalah Ramadan peluang yang amat sangat besar Allah berikan kesempatan. Kalau saja kata Rasul manusia tahu kebaikan yang ada di dalamnya, mereka ingin semua satu Ramadan semua. Bagi siapa? Bagi yang memahami, menyadari dan memanfaatkan kesempatan itu. Bagi yang tidak, beres Ramadan selesai, nggak ada pengaruh apapun. Maka
Kalau orang yang memahami Ramadan pasti dia lebih produktif, lebih semangat, lebih kerja keras karena dia tahu balasannya amat sangat luar biasa. Maka kami berharap teman-teman tidak ada yang bermalas-malasan di bulan Ramadan, termasuk ibu-ibu, masaknya semangat Bu. Melayanin suami bulan Ramadan seperti 70 kali melayani yang sama di luar Ramadan. Senyum di bulan Ramadan kepada suami sama dengan 70 kali senyum di luar Ramadan. Siap ya untuk mengambil momen Ramadan semaksimal mungkin? Siap? Siap? Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan tentu saja doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Ustaz Samsul, langsung doa saja. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur sampai Ramadan, dan yang paling penting Allah berikan kemauan mohon pekan Ramadan semaksimal mungkin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil amarana fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam rangka taat kepadamu. Wa sahih ajsadana. Ya Allah, sehatkan jasad kami untuk bekal beribadah kepadamu. Wa nawwir qulubana. Ya Allah, sinari hati kami dengan sinar hidayah-Mu, agar langkah-langkah kami tertunjuki dengan hidayah-Mu ya Allah. Wa wasi' arzaqana. Ya Allah, luaskan rezeki kami dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik dan berkah ya Allah, untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah, bekal untuk membantu kaum muslimin, bekal untuk membela Islam ya Allah. Waqdi hajatina. Ya Allah, penuhi segala kebutuhan kami ya Allah, baik kebutuhan dunia maupun akhirat kami ya Allah. Wa hasil maqasidana. Ya Allah, hasilkan segala maksud-maksud kami ya Allah, maksud dunia kami maupun maksud akhirat kami ya Allah. Wa tsabbit imanana. Ya Allah, teguhkan keimanan kami ya Allah, teguhkan keimanan kami ya Allah, teguhkan keimanan kami. Wa ilal khair qaribna. Ya Allah, kepada kebaikan selalu dekatkan kami, selalu penuh kerinduan kami ingin berbuat kebaikan ya Allah. Wa anisyari ba'idna. Ya Allah, dari segala kejahatan keburukan jauhkan kami ya Allah, jauhkan niat kami untuk berbuat yang tidak baik ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman zakiya wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa auladan salihah wa dzurriyyatan qanitata. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kami untuk menjadi amal saleh ya Allah. Fahman zakiya, anugerahkan kepada kami pemahaman yang bersih ya Allah. Wa lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir mengingatmu ya Allah. Wa qalban khashi'a, hati yang selalu khusyuk ibadah kepada ya Allah. Juga rezeki ya Allah yang luas, banyak berkah, dan anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh-salehah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang menyejukkan hati kami karena ketakwaan dan kesolehan mereka. Istri kami menjadi istri yang solehah, suami kami suami yang soleh ya Allah, anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, sehingga kami sedap memandang mereka karena kelakuan mereka dengan ketakwaan ya Allah. Dan jadikan kami para suami, para ayah menjadi tuntunan, teladan bagi orang yang bertakwa karena ketakwaan kami. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu menegakkan sholat, demikian juga anak keturunan kami ya Allah. Berikan kami ya Allah kesempatan untuk meraih semaksimal mungkin keagungan dan keutamaan Ramadan ya Allah. Yang Engkau wafatkan kami sebelum kami meraih semua keagungan itu ya Allah. Dan jadikan Ramadan ini penghantar kami untuk mendapatkan surga dan ridha-Mu, dan menghindarkan kami dari azab neraka dan murka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami mengakui ya Allah betapa kami sering berbuat zalim kepada keluarga kami, zalim kepada istri kami tidak memenuhi hak-haknya, zalim kepada suami tidak memenuhi hak-haknya, zalim kepada orang tua kami, zalim kepada anak-anak kami, zalim kepada guru-guru kami, zalim kepada pimpinan kami, zalim kepada karyawan kami, zalim kepada tetangga kami, zalim kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, betapa banyak kezaliman kami ya Allah. Maka jika seandainya Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan menyayangi kami, pasti kami termasuk golongan hamba-Mu yang merugi mendapatkan azab neraka. Maka ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, bimbing kami agar kami tidak berbuat zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Ustaz Samsul atas kesempatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.